Halo semuanya, nama aku Lindi Anggraini. Pada kesempatan kali ini aku pengen ngobrol tentang fenomena yang sekarang sedang marak di media sosial, yaitu khususnya pada generasi muda, yaitu quarter life crisis. Oleh karena itu, aku ditemenin oleh salah satu aktivis peduli kesehatan mental, Teh Febri. Hai India, hai semua. Hai Febri, gimana nih Teh kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. India sendiri gimana? Alhamdulillah. Ada istilah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah sayang jadi sia-siakan. Betul dong, jahat banget. Teh Febri boleh nggak perkenalkan diri Teh Febri dulu? Umurnya berapa? Terus Boleh. sekarang nih sedang berkegiatan atau berkesibukan apa? Oke. Halo semuanya, halo India. Sebelumnya kenalin, nama aku Febrianti Rana Putri. Aku mahasiswa Unsika, jurusan PBI tahun 2021. Tahun ini aku menginjak ke usia 21 tahun. Kesibukannya akhir-akhir ini aku cuman lagi sibuk ngerjain tugas, kalau lagi mau UAS juga ya. Terus juga mungkin beberapa kegiatan organisasi. Terus juga aku sebentar lagi mau lomba debat, doain. Mungkin itu aja sih, cuma mungkin ada komunitas-komunitas di luar kampus lah. Nah, aku juga pengen berterima kasih banyak ya Kak Febri di waktu persiapan debat dan organisasinya, tapi masih mau nemenin aku untuk ngobrol-ngobrol tentang topik yang menurutku ini penting banget untuk diedukasi kepada teman-teman semua. Ngomongin tentang quarter life crisis nih, apa sih quarter life crisis menurut Febri? Quarter life crisis ya, menurut aku ini tuh adalah fase dimana kita sebagai manusia gitu, yang tadinya dari remaja dewasa itu ke dewasa remaja. Sebenarnya lebih mudahnya tuh anggap aja dari remaja akhir ke dewasa awal. Nah, jadi ini fase yang bakal kita laluin sebagai manusia, yang mana fase ini kita bakal ngelewatin rasa cemas, kebingungan, ketakutan. Kalau kita pernah denger lagu judulnya Takut Tambah Dewasa, nah itu sebenarnya salah satu lagu yang menggambarkan kita ketika kita lagi ada di fase ini, di fase quarter life crisis ini sendiri. Itu sih kalau menurut aku. Dari remaja menuju ke dewasa gitu ya. Berarti ada transisi nih di sini. Ya, betul. Dan biasanya terjadinya pada umur berapa? Sebenarnya kalau yang aku lihat ya dari internet itu tuh kita tuh mengalami ini di usia 20 sampai 30 tahunan. Tapi sebenarnya seiring berjalannya waktu, karena lingkungan juga mungkin ya, karena sosial media kita, seiring berjalannya waktu, quarter life crisis ini nggak cuma dimulai dari usia 20 tahun, bahkan di usia 17 tahun, 18 tahun tuh kita udah bisa mengalami ini. Karena tekanan sekitar juga, kayak gitu sih ya. Berarti karena dari perspektif lingkungan, ekspektasi orang-orang gitu terhadap kita, usia 20 tuh harusnya udah ini nih, udah dapat pencapaian A dan B dan C gitu. Mama dulu tuh udah nikah di umur segini gitu. Betul banget gitu ya. Itu yang menjadi pressure bagi kita, tekanan bagi kita, sehingga terjadi krisis. Kalau Teh Febri sendiri ini mengalami quarter life crisis di usia berapa? Ya, kalau aku pribadi sebenarnya merasakan fase ini di usia 18 tahun. Ya, karena saat itu udah bener-bener karena ada masalah keluarga juga mungkin ya, terus lingkungan yang kurang support, akhirnya aku mulai cemas nih, gimana nih gue ngadepin masa depan, gimana gue ngadepin masa setelah lulus sekolah. Saat itu aku udah kelas 3 SMA juga, jadi ya banyak banget kecemasan dalam diri aku. Nah, boleh nggak Teh diceritain apa sih yang sudah Teh lalui? Tapi it's okay, kalau Teh sekiranya tidak berkenan, kita bisa skip ke pertanyaan selanjutnya. Dan sebenarnya nggak apa-apa sih, ini sharing aja ya. Mungkin emang nggak akan aku ceritain detail, tapi mungkin beberapa hal yang aku alami ketika aku ada di fase quarter life crisis ini. Sebenarnya justru sampai sekarang tuh aku masih ngalamin fase ini, karena fase ini nggak setahun 2 tahun justru. Ya, jadi bertahun-tahun kita bakal fight ngadepin ini ya. Kalau berdasarkan aku pribadi tuh, waktu itu aku kan umur 18 tahun ya, kelas 3 SMA. Saat itu lagi banyak problem di sekolah, di keluarga. Akhirnya aku terpacu untuk pengen bisa menunjukkan diri aku gitu. Berarti gue harus sukses nih di usia segini, berarti gue harus bisa nunjukin ke orang-orang kayak gitu. Tapi karena aku belum mampu, karena aku masih sangat muda gitu, akhirnya aku juga tertekan sendiri gitu, karena aku nggak mampu, tapi aku harus
mencapai itu gitu. Akhirnya aku disitulah aku mulai cemas, ketakutan, kebingungan. Alhamdulillah sekarang udah mulai bisa mengontrol. Cuman memang saat itu karena baru-baru banget ya, baru banget terjun, itu bener-bener susah banget sih. Udah sih guys, gitu aja. TVB, aku beneran kagum banget sama TVB. TVB keren banget karena TVB udah bisa sejauh ini, Oh, bisa di titik ini tuh keren kamu banget. juga. Ya semua keren banget. Kita semua bisa ngelaluin ini aja udah keren banget. Udah gampang. Tapi beneran sekali lagi aku beneran kagum sama TVB atas apa yang sudah TVB lalui itu. Aku yakin gak mudah dan itu berat banget gitu. Tapi dengan adanya TVB di sini, di samping aku dan terlihat baik-baik aja, itu aku turut bahagia dan bangga atas apa yang sudah TVB usahakan sampai sekarang. Nah, TVB, aku jadi penasaran gimana nih proses TVB untuk kembali bangkit gitu dari keterpurukan quarter life crisis. Eh, aku mau mulai dari ini deh, dari orang-orang yang ada di sekitar aku waktu itu gitu ya. Sebenarnya cara kita bangkit, aku jujur ya, aku nggak akan bisa sampai di titik ini kalau aku cuma sendirian. Aku pasti butuh orang-orang di sekitar aku yang bisa nemenin aku untuk bertahan, untuk mampu melawan rasa takut, cemas, dan bingung aku saat itu gitu. Nah jadi aku pribadi, hal apa sih yang akhirnya bikin aku bisa bertahan? Pertama, aku mencoba untuk menerima keadaan. Waktu itu aku pertama kali merasakan hal-hal ini dan aku belum sadar kalau aku tuh ada di quarter life crisis gitu. Aku curhat ke teman dekat aku punya seorang sahabat yang menurut aku dia smart banget. Dia tuh bisa banget untuk ngasih solusi, untuk ngasih pendapat ketika aku sedang kebingungan. Nah akhirnya dia kasih tahu aku, oh Feb, lu sekarang tuh lagi di quarter life crisis gitu. Kayak, oh iya itu apaan gitu kan. Akhirnya aku nanya ke dia dan dia jelasin. Saat itu aku nambah cemas pas aku tahu kalau aku ada di fase ini. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu, aku mulai bisa menerima diri aku sendiri. Aku mulai sadar kalau oh fase ini nggak jelek-jelek banget kok gitu, toh semua orang akan mengalaminya gitu. Jadi aku mulai berdamai sama diri aku sendiri, itu pertama. Terus kedua, aku berhenti membandingin diri aku dengan orang lain. Dulu waktu aku awal-awal banget lulus sekolah, mungkin setahun setelah lulus sekolah ya, aku udah mulai banget eh, aku masih fight sama quarter life crisis aku. Itu aku mulai sering ngebandingin diri aku sama orang lain, sama teman aku, sama teman seumuran aku gitu. Di saat itu kan aku nyari kerjaan tuh belum dapet, itu stres banget. Aku punya temen yang dia udah punya store sendiri, online shopnya laku banget. Terus aku punya temen lain yang dia udah jadi HRD di perusahaan. Gimana nggak stres kan? Nah itu aku bener-bener langsung banding-bandingin kayak, ih salah aku apa gitu, gua kurang apa gua kurang belajar, kurang berusaha. Tapi sampai akhirnya aku sadar, bahkan buah dari pohon yang sama aja tuh nggak matang barengan kan. Ketika aku akhirnya bisa nerima keadaan, ketika akhirnya aku berhenti ngebandingin diri aku sama orang lain, di situ aku mulai bisa kontrol diri aku sendiri gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting itu dua hal itu sih, nerima keadaan sama jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Setuju banget. Karena tadi ya, buah aja tuh matangnya nggak bareng-bareng gitu. Jadi setiap orang punya timeline kehidupannya masing-masing, pencapaiannya masing-masing dalam hidup gitu. Jadi jangan membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Terus juga tentang berdamai dengan hal ini nih. Tentu ini sulit ya Teh cara berdamainya, dan Teh Febri juga tadi sempat menyebutkan bahwa gak bisa nih sendirian dalam menghadapi quarter life crisis ini gitu. Nah, siapa yang menemani Teh Febri dalam journey perjalanan quarter life crisisnya Teh Febri pada saat itu? Sebenarnya dua orang paling penting tuh pacar aku sama sahabat aku. Tapi di luar itu ada orang-orang lain yang juga memberikan aku semangat gitu. Kayak kamu misalnya, aku sama Lydia udah kenal dari SMA. Jadi kita waktu itu saling menyemangati, bahkan kita belum ketemu ya, tapi kita saling menyemangati terus. Terus juga aku punya teman-teman lain gitu, teman-teman mostly sahabat pena sih. Makanya main HP tuh nggak jelek-jelek banget ya, karena kita bakal dapat banyak teman di internet yang positif-positif banget, yang ngasih kita semangat. Tapi itu di luar dua orang itu yang tadi aku bilang, pacar aku sama sahabat aku, mereka tuh selalu ada buat aku, mereka tuh selalu nerima keluh kesah aku. Jadi ketika kita lagi menghadapi ini, terus kita sekarang stres banget, kita butuh teman buat cerita. Kita nggak bisa mendem semua sendirian. Kita tuh butuh validasi. Kalau misalnya ada orang yang bilang kita harus validasi, nggak salah, karena di usia segini emang kita butuh banget validasi.
Nah, terus aku punya mama, tapi kenapa aku nggak jadiin mama aku orang yang menguatkan aku, karena aku tuh kalau lagi stres aku nggak akan cerita ke mama, karena aku tahu mama aku juga stres kan, aku nggak mau nambah stres ke dia. Akhirnya ya udah, dua orang itu tadi sih yang aku sebutin. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ketika kalian sedang mengalami quarter life crisis ini, pastikan kalian punya teman, punya seseorang untuk menjadi pegangan kita Ya, betul. gitu. Jadi ketika kita sedang meremehkan diri kita sendiri, sedang nggak tahu nih arah kita mau gimana, kita punya pegangan untuk kembali bangkit dan semangat gitu untuk menjalani kehidupan ini. Nah, Tefeb, menurut Tefeb nih apa sih yang menyebabkan quarter life crisis ini gitu? Apakah quarter life crisis ini nih sebuah fase yang akan kita lewati, atau ya kita nggak akan lewatin hal ini kalau kita sudah menyusun timeline kehidupan kita gitu, kita sudah merancang kehidupan kita. Aku mau coba jawab dari yang pertama dulu ya. Apa yang menyebabkan terjadinya quarter life crisis ini? Yang pertama, yang pastinya tadi yang aku bilang di awal, perubahan usia dari remaja ke dewasa. Ketika kita remaja kan kita taunya main doang ya. Ketika kita dewasa, oh ternyata dunia keras, ternyata dunia nggak segampang ketika kita masih remaja kayak gitu. Kedua, biasanya ekspektasi yang enggak terlampau, ekspektasi yang tidak menjadi realita. Kita jadi kecewa, kita jadi sedih, akhirnya kita bingung mau kemana nih arahnya. Ternyata oh misalnya kita dari SMA mau kuliah, ternyata kalau kita kuliah kita nggak lulus gitu, nggak lulus SNMPTN, nggak lulus SBMPTN. Di situ akhirnya karena kita nggak sesuai dengan realita gitu, ekspektasi kita, muncullah fase ini. Terus ketiga, adanya tekanan dari lingkungan. Kayak misalnya ketika kamu tuh pengennya hidup tuh jalannya ya udah jalan let it flow aja gitu. Cuman ternyata mama kamu pengennya kamu jadi dokter, terus juga teman-teman kamu udah pada sukses gitu. Akhirnya kamu tertekan sama mereka semua. Itu sih tiga hal yang menurut aku apa ya? Menjadi penyebab quarter life crisis ini. Gitu. Terus tadi pertanyaan kedua, apakah semua orang akan mengalaminya ya? Menurut aku iya banget, karena gak ada orang yang hidupnya lurus-lurus aja. Bahkan anak orang kaya yang hidupnya udah diatur sama orang tuanya gitu, kayak misalnya oh gue pengen nih anak gue jadi dokter, akhirnya si orang tuanya ini tuh nyediain sekolah buat dia, jadiin uang buat dia masuk universitas. Tapi di satu masa akhirnya dia sadar, gue ngejalanin ini gue bukannya yang mau kayak gitu. Terus akhirnya dia mikir, oh enggak deh, kayaknya gue pengen jadi penyanyi, kayaknya gue pengen jadi produser misalnya. Nah dia bakalan mulai cemas, kayak apakah gue bisa menjalani hidup yang gue sendiri nggak mau kayak gitu. Itu terus juga anak-anak orang kaya yang sebenarnya pengen jadi pembisnis, tapi di sela-sela bisnisnya ternyata dia gagal. Nah hal-hal itu yang bakal jadi pemicu quarter life crisis. Tapi biasanya dari hal-hal itu kita akan belajar gitu. Jadi kan ada yang bilang kita tuh nggak akan sukses dari, kita tuh nggak akan belajar dari kesuksesan, kita tuh belajar dari kegagalan. Nah jadi ya menurut aku semua orang bakal ngalamin sih, meskipun dia udah punya timeline untuk masa depannya, bakal tetap ngalamin. Berarti memang benar ya bahwa quarter life crisis ini adalah salah satu fase kehidupan kita gitu. Mungkin seenggaknya setiap orang bakal sekali merasakan quarter life crisis ini ya. Nah, Kakak bahas tentang timeline kehidupan tadi ya. Kita tuh perlu gak sih punya tujuan hidup? Kayak misalnya 5 tahun ke depan nih aku pengen bekerja di perusahaan besar gitu. Atau ya udah let it flow aja gitu, mengikuti arus aja. Menurut Kakak penting nggak? Menurut aku tujuan hidup penting, tapi kalau misalnya semua orang harus punya target, menurut aku enggak sih, karena hidup ini kan bukan balapan ya. Kalau kita mulai itu selama kita serius menjalaninya, terus kita nggak ngebandingin diri kita sama orang lain, kita juga nerima diri kita apa adanya, itu udah lebih dari cukup sih menurut aku. Jadi mungkin ini kembali lagi kepada teman-teman semua ya. Mungkin ketika teman-teman sudah merancang kehidupan teman-teman gitu, 5 tahun ke depan aku ingin menjadi A, ingin seperti ini dan yang seperti itu. Tapi pastikan ketika fase ini ada dalam hidup teman-teman, teman-teman punya ibaratnya punya rencana lain gitu, atau kembali berdamai dengan fase ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Kakak tadi. Nah, Kakak, menurutku juga quarter life crisis ini belum banyak yang tahu ya. Teman-teman tuh belum banyak yang sadar nih bahwa mereka itu mengalami quarter life crisis gitu.
Dimana ketika mungkin karena mereka tadi belum sadar ya tentang quarter life crisis ini, tiba di suatu titik mereka tuh sulit gitu untuk menjalani kehidupan ini. Nah, kemana ya Teh Feb? Mereka harus meminta bantuan gitu. Kadang kan kalau kita minta tolong ke teman atau cerita ke teman juga ada nih orang yang nggak enakan kayak aku, kayak aduh takut khawatir teman kita cerita ke orang lain gitu, atau ke orang tua juga kayak Teh Feb tadi khawatir membebankan pikiran orang tua gitu. Nah, kemana mereka harus meminta tolong? Sebenarnya kalau misalnya kita dibilang minta tolong kan pasti nggak enak ya. Tapi kita tuh bisa bercerita ke orang-orang yang kita udah percaya. Kayak tadi kan aku bilang pacar aku, sahabat aku. Pastiin orang yang kalian ajak cerita itu adalah orang-orang yang benar-benar peduli sama kalian. Jadi ketika dia udah peduli sama kalian, dia nggak akan ngerasa kalau kalian itu beban. Nah, terus juga kalau ternyata kalian benar-benar sendiri, emang nggak punya pacar, nggak punya sahabat. Zaman sekarang tuh teknologi maju banget ya. Bahkan udah ada jasa curhat online di Instagram, di Twitter, di Shopee tuh kalau udah banyak banget yang kayak gitu. Kayak per jasa tuh 2.000. Serius. Jadi itu benar-benar ngebantu banget buat kita-kita nih yang nggak punya siapa-siapa tapi pengen cerita. Jangan mendem semuanya sendirian, karena ketika kita mendem lama-lama tuh bakal meledak. Nah, meledak itu kan nggak tahu ya keluarnya jadi apa gitu. Apakah jadi emosi yang menggebu-gebu atau akhirnya stres atau gimana. Nggak apa, ceritain aja, karena apa ya, rasa takut, bingung, sedih itu kan semua jadi negatif ya. Apa sih? Jadi energi negatif buat diri kita. Ketika energi itu kita salurkan, kita buang, insya Allah kan hilang energinya gitu. Tapi kalau misalnya ternyata nggak mau nih ke Shopee, pengen ke orang-orang yang benar-benar berpengalaman gitu, sama orang-orang yang profesional. Sekarang tuh Halodoc aja bisa online, bisa konsultasi online di Halodoc. Kalau nggak salah cuma 25 sampai 35 ribu per sesi. Itu kayak sekitar setengah sampai 2 jam kalau aku salah sekali ya. Terus juga kalau misalnya kalian punya BPJS, bisa poli jiwa secara gratis konsultasi ke psikiater. Itu bisa banget. Nah, tapi kalau misalnya kalian anak unsika, promosi ini. Kalau kalian anak unsika, kalian bisa curhat ke teman dengar. Ada namanya program teman dengar dari Permadikip. Itu benar-benar gratis, tis, dan dibuka dari hari Senin sampai hari Jumat. Mungkin itu aja sih yang bisa kasih infonya. Nah, benar teman-teman kata Teh Febri tadi, teman-teman jangan memendam nih apa yang teman-teman rasakan gitu. Ceritakan saja kepada orang yang teman-teman percaya, khususnya tadi ya, kepada orang-orang profesional gitu. Atau mungkin anak Mansika, ada teman dengar di Formadikip. Salah satunya karakter yang paling aku suka banget di Formadikip adalah si Yumi, your mental bestie. Itu benar-benar membantu anak-anak Unsika untuk berkeluh kesah gitu, untuk bercerita. Apapun akan didengar oleh Yumi. Yumi nggak pandang dulu kok, semua didengar sama dia. Oke, nah Teh Feb, mungkin terakhir ya, pesan Teh Feb nih untuk teman-teman yang ada di sana yang sedang mengalami quarter life crisis ini. Gak panjang sih. Buat kalian yang sekarang lagi ngadepin quarter life crisis, just keep it going, let it flow, and don't compare yourself with other. Thank you. Semangat. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah mendengarkan pembahasan aku kali ini, ngobrol-ngobrol aku dengan Teh Febri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.